sekarang ke kaidah yang keempat. Ini kaidah 3 sudah, sekarang kaidah 4. Kaidah 4 berbunyi, setiap huruf vokal E ditulis dengan huruf Ya. Saya ulangi, setiap huruf vokal E ditulis dengan huruf Ya. Contohnya, lele, le. Maka tulisan berikutnya le. Seperti ini ya. Nah, setiap huruf vokal E diwakili oleh huruf Ya. Lele, huruf L diwakili oleh huruf lam, huruf E diwakili oleh huruf Ya, huruf L diwakili oleh huruf lam, huruf E diwakili oleh huruf Ya. Bacanya lele. Nah, nanti bagaimana cara membedakannya dengan kaidah yang kedua? Kaidah kedua kan dikatakan setiap huruf vokal I diwakili oleh huruf Ya, ya kan? Terus sekarang kaidah yang keempat ini, setiap huruf vokal E juga diwakili oleh huruf Ya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nanti cara membedakannya adalah huruf sebelum Ya dikasih harokat fathah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini, maka dibacanya lele. Nah, kalau yang huruf vokal Ya ini kok dibaca I, maka sebelum huruf Ya dikosongkan. Nah, kalau seperti ini dibacanya I menjadi lili. Ya. Jadi huruf Ya ini, huruf Ya, bisa terbaca E, bisa terbaca I. Hukum asalnya adalah huruf Ya ini terbaca I. Seharusnya ini dibacanya lili. Nah, tapi kan huruf Ya ini juga bisa dipakai untuk bunyi vokal E. Nah, cara membedakannya nanti sebelum huruf Ya ini dikasih harokat fathah, maka ini dibacanya lele. Itu menurut kaidah Bacon. Kemudian contoh kedua, derek. Derek. Ini. Maka tulisan Baconnya derek. Seperti ini ya. Huruf D diwakili oleh huruf dal, huruf E diwakili oleh huruf Ya, huruf R diwakili oleh huruf Ro, huruf E diwakili oleh huruf Ya, huruf Kaf diwakili oleh huruf K, huruf K diwakili oleh huruf Kaf, maka dibacanya derek. Nah, supaya Ya ini terbaca E, bukan kok terbaca I, maka huruf sebelumnya dikasih harokat fathah seperti ini. Maka dibacanya derek. Kalau fathahnya ini dihilangkan, ini harusnya dibaca I, dirik seperti ini. Tapi ketika huruf sebelum Ya kok diharokati fathah, maka menurut kaidahnya harus dibaca E. Terus contoh selanjutnya rewel. Rewel. Maka tulisan begonya seperti ini. Nah, huruf R diwakili oleh huruf Ro, huruf E diwakili oleh huruf Ya, huruf W diwakili oleh huruf Wawu, huruf E diwakili oleh huruf Ya lagi, dan huruf L diwakili oleh huruf Lam. Dibacanya rewel. Nah, huruf sebelumnya berarti huruf Ro dan huruf Wawu diharokati fathah supaya Ya-nya ini ya berbunyi E, rewel. Kemudian contoh selanjutnya dereng. Seperti ini ya. Maka tulisan berikutnya dereng. Nah, huruf D diwakili oleh huruf dal, huruf E diwakili oleh huruf Ya, huruf R diwakili oleh huruf Ro, huruf E
diwakili oleh huruf ya lagi, dan huruf ng atau bunyi diwakili oleh huruf ain tapi titiknya 3 di atas. Nah, supaya huruf ya-nya ini terbaca maka huruf sebelumnya diharokati dengan harokat fathah, maka dibacanya dereng. Terus contoh selanjutnya geleng. Geleng. Maka tulisan berikutnya huruf G ini diwakili oleh huruf kaf tapi ada titiknya 3 di bawah. Ini adalah huruf modifikasi. Kemudian huruf E diwakili oleh huruf ya. Supaya huruf ya-nya ini terbaca maka huruf sebelumnya dikasih harokat fathah. Kemudian huruf L diwakili oleh huruf lam. Huruf E lagi diwakili oleh huruf ya. Supaya ya-nya ini terbaca huruf sebelumnya dikasih harokat fathah. Dan huruf ng atau suara diwakili oleh huruf ain yang dikasih titik 3 di atas, maka dibacanya geleng. Kemudian contoh selanjutnya rewel. Maka tulisan pegonya rewel. Nah, huruf R ini diwakili oleh huruf ro, huruf E diwakili oleh huruf ya. Supaya ya-nya ini terbaca bukan kok terbaca i, maka huruf sebelumnya dikasih harokat fathah. Kemudian huruf W diwakili oleh huruf wawu, dan huruf E diwakili oleh huruf ya lagi. Dan supaya ya-nya ini terbaca huruf sebelumnya dikasih harokat fathah, dan huruf L diwakili oleh huruf lam, dibacanya rewel. Kemudian contoh selanjutnya dewe. Maka tulisan pegonya dewek, dewek. Ada huruf besar dewek ya. Dewek. Huruf D diwakili oleh huruf dal, huruf E diwakili oleh huruf ya. Supaya ya-nya terbaca maka huruf sebelumnya dikasih harokat fathah. Kemudian huruf wawu huruf W ini diwakili oleh huruf wawu, huruf E diwakili oleh huruf ini ya. Kemudian supaya ya-nya terbaca huruf sebelumnya dikasih harokat fathah, dan huruf K ini diwakili oleh huruf kaf, dibacanya dewek. Kemudian contoh selanjutnya kece. Kece. Maka tulisan berikutnya adalah huruf kaf seperti ini. Nah, huruf kaf huruf K diwakili oleh huruf kaf, kemudian huruf E diwakili oleh huruf ini ya. Supaya huruf ya-nya terbaca huruf sebelumnya berarti dikasih harokat fathah. Huruf C ini diwakili oleh huruf seperti huruf jim tapi titiknya 3 di bawah. Kemudian huruf E ini diwakili oleh huruf ya. Supaya ya-nya terbaca maka huruf sebelumnya dikasih harokat fathah, maka terbacanya kece. Kemudian contoh selanjutnya kene.
kene, maka tulisannya huruf K diwakili oleh huruf kaf, huruf E diwakili oleh huruf ya. Supaya ya-nya yang terbaca E, maka huruf sebelumnya dikasih harokat fathah. Huruf N diwakili oleh huruf nun, kemudian huruf E diwakili oleh huruf ya. Dan sama, huruf sebelumnya dikasih harokat fathah, supaya ya-nya ini terbaca E, maka dibacanya kene. Kemudian contoh terakhir, remeh. Meh. Maka tulisan berikutnya remeh, seperti ini ya. Huruf R diwakili oleh huruf ro, huruf E diwakili oleh huruf ya, kemudian huruf sebelumnya dikasih harokat fathah supaya iya-nya terbaca E. Huruf M diwakili oleh huruf mim, huruf E diwakili oleh huruf ya, kemudian sama, huruf sebelumnya dikasih harokat fathah supaya iya-nya terbaca E. Kemudian huruf H diwakili oleh huruf H, dibacanya remeh.